Kalau kita melihat akar tauhid, maka sebenarnya menyembah Allah itu memang sesuatu yang fundamental. Tetapi hubungan dengan manusia itu tidak bisa dipisahkan demikian rupa. Jadi yang menjadi aspek yang bagian yang terpenting adalah yang nanti ada konsep yang disebut sebagai habluminallah dan habluminanas. Habluminallah kita lakukan, kemudian habluminanas kalau kita tidak lakukan mengalami sebuah kepincangan. Habluminanas saja hubungan kita dengan manusia saja, tetapi dengan Gusti Allah kemudian kita punya masalah, maka itu juga tidak baik. Maka kemudian dua-duanya harus dimikkan, harus menjadi satu dan menjadi semangat ketauhidan yang kuat di situ. Maka dari itu, kalau kita membaca ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu puasa wajib. La'allakum tattaqun. Diwajibkannya itu sebelum umat-umat dahulu juga wajib. Kalau kita membaca tafsir Ar-Razi, la'allakum tattaqun itu ai an-Nasrani, yaitu puasanya umat Nasrani. Kita kenal salah satu garwanya Kanjeng Rasul yang kita kenal sebagai Mariatu Al-Qibtiyah atau Maria Al-Qibtiyah, itu marga Koptik yang ada di Mesir. Itu menjadi marga Nasrani. Jadi punya marga Nasrani dan dulunya adalah orang Nasrani. Bagaimana puasa orang Nasrani dalam tafsir itu dijelaskan adalah puasa-puasa yang polanya adalah mantang. Mantang itu meninggalkan sesuatu yang paling disukai. Jadi kalau dia lagi puasa, yang paling disukainya sambal goreng, ya nanti bukannya nggak boleh makan sambal goreng. Lah kita itu umat yang paling enak sebenarnya. Karena apa? Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang tadi saya sebutkan sebagai la'allakum tattaqun, umat-umat yang dahulu. Kalau kita mengikuti polanya yang dahulu, wah ini kita bisa repot. Tapi karena agama Islam itu agama yang paling enak, paling bisa dinalar, paling bisa dilakukan, maka pola puasanya ya bebas saja. Kalau kita mau buka ya terserah mau buka apa saja. Malah kemudian makanan-makanan yang paling nikmat kan di bulan puasa itu selalu dihidangkan yang paling kita suka. Nah, bayangkan kalau kita meniru puasanya orang dulu, puasanya Nabi Daud bagaimana? Puasanya Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, ini akan menjadi repot. Kita menjadi umat akhir zaman yang paling terakhir, maka Gusti Allah memberikan satu kerukso atau satu kemudahan bagi kita. Maka dalam terminologi puasa itu dimiliki oleh orang-orang yang dulu, tetapi dalam prakteknya kemudian menurut Huzatul Islam Al-Imam Ghazali, maka yang terpenting puasa itu adalah salah satu yang menjadi sangat penting adalah al-imsak, yaitu menahan. Nah, menahan itu sebenarnya adalah bukan puasa yang rutinitas, yang hanya menunda waktu berbuka. Tetapi kemudian bagaimana kita berpuasa, mengelola sebuah manajerial tentang emosi kita. Memang orang marah gitu kan, orang emosi itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana kita naik motor tiba-tiba ada silip, kemudian kita marah, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Tetapi menurut Imam Ghazali, alangkah baiknya puasa itu setiap tahun ditingkatkan. Nah, ini yang menjadi gaya-gaya fikih sufinya Imam Ghazali. Memang secara syariat, secara fikih itu tidak membatalkan, dan ini yang menjadi yang disebut sebagai madrasah Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah sebuah madrasah cara menggodok selama 1 bulan, nanti kita bisa naik kelas kita bisa meningkat tidak hubungan horizontal dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan orang tua kita, hubungan dengan tetangga kita adalah ditentukan dalam kita latihan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Maka dari itu saya kira kalau kita membaca lagi tesisnya Muhammad Salman Ghanim,
beliau itu seorang yang kontroversi karena menulis satu buku yang saya kira cukup memuyengkan kepala kita. Langsung dalam tulisannya itu, adakah Islam otentik? Jawabannya tidak ada. Rukun Islam yang zakat, puasa, haji itu semuanya dilakukan oleh orang-orang dulu. Nah, inilah yang menjadi satu pemikiran Islam Nusantara, bahwa itulah yang disebut sebagai akulturasi kebudayaan Kanjeng Rasul. Kalau dulu orang haji contoh, kemudian memutari Ka'bah dengan telanjang, datangnya Kanjeng Nabi ya ditutup dengan kain ihram. Jadi dikodifikasi, dikodifikasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Ruhnya sama sebagai Hanifah Muslimah wa ma'ana minal, sebagai agama yang kemudian Hanif, sebagai agama yang nanti lurus, terus estafetnya dilakukan sebagai agama tauhid. Dari situ saya kira kalau kita membaca kiai-kiai kita yang datangnya dari para ulama, para wali songo, menjadikan kebudayaan itu tidak lagi menjadi sesuatu bumerang yang menakutkan. Justru kebudayaan itu menjadi sesuatu yang menghidupi dari sistem agama itu sendiri atau sistem fikih itu sendiri yang kita bisa lakukan hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.